Eh, Oke, selamat siang semuanya. Sore, ya. Oke, ini inti semua ya? Oh, bukan. Oke, kirain saya ini inti semua, datang-datang buat ngeramain gitu. Nah, oke, jadi buat hari ini, ya saya kenal beberapa ya, meskipun nggak banyak dari kalian. Jadi hari ini kita bakal nge-review, ya. Kita bakal review materi UAS ADA. Tapi saya tidak membagikan kunci jawaban ya. Ini pure review materi ya, bukan kunci jawaban. Ya. Nah, jadi kita bakal bahas 4 topik. Harusnya kalian sudah, saya nggak tahu ya, kalian udah dapat kisi-kisi atau belum dari dosen kalian. Tapi kita bakal bahas eh, topik the approximation, algorithm, habis itu SCC, terus NP, complete, yang keempat DP ya. Tuh. Nah, jadi ini adalah 4 topik yang bakal kita bahas. Saya nggak pakai PPT ya, jadi kita bakal tulis di papan tulis. Ini jangan di gini bisa nggak? Saya melihat diri saya sendiri jadinya. Oke, mantap. Oke. Nah, yang pertama ini saya udah urutkan topiknya 1 sampai 4 yang menurut saya dari yang termudah dari yang sampai yang tersulit. Ya, tapi tadi ada yang bilang NP Compil lebih sulit. Menurut saya DP lebih sulit. Nah, jadi yang pertama ada approximation ya. Approximation algo. Oke. Buat approximation algorithm ini kalian mempelajari 3 problem. Tuh. Jadi ada vertex cover, terus ada TSP atau traveling salesman problem gitu ya. Dan ada subset sum. Tuh. Nah, menurut saya eh, ketiga problem ini simulasinya sudah cukup jelas dari PPT. Bahkan kayak bahkan kalau kalian nggak dibahas pun sama dosen kalian udah bisa belajar sendiri. Oke, jadi saya nggak bakal bahas tiga-tiganya. Kita bakal review yang paling atas aja ya, pada cover aja. Gitu. Duanya lagi silahkan kalian review dari slide karena menurut saya slide-nya sudah cukup untuk belajar sendiri. Gitu. Nah, text cover di dalam text cover ini intinya kita bakal mencari jumlah. Kita bakal meminimalisir jumlah vertex yang dapat mengcover yang cover seluruh edge gitu ya. Jadi dalam vertex cover ini kita mau cari mau cari vertex ya. Kita mau cari vertex di mana kumpulan vertex ini jumlahnya akan seminimum mungkin. Nah, vertex ini bakal berfungsi untuk mengcover semua edge yang ada di dalam suatu graph gitu. Nah, kita langsung contohnya aja. Misalnya saya punya graf kayak gini. A, ini C gitu ya.
Nah, ini misalnya. Nah, secara sekilas nih, dari mata, dari sudut pandang kalian, menurut kalian vertex mana aja yang perlu kita ambil agar semua edge-nya itu tercover? Ini kita belum belum pakai algoritma nih. Ini dari cara berpikir kalian dulu gitu. Apa? Hah? A, C, D. Kalau menurut kamu A, C sama D. Jadi kalau kita punya cover sama dengan A, C, D, menurut kamu ini udah paling optimal, gitu ya. Ada yang punya jawaban lain? Nggak ada. Nggak ada nih. Oke, jadi sebenarnya kita tidak memerlukan A ya. Cukup C sama D. Misalnya nih, kita lihat dari C dulu. Kalau kita ambil C, kita udah bisa mengcover ini, sama ini. 3 edge. Gitu kan? Nah, kalau kita ambil D, berarti kita mengcover ini, sama ini. Plus ini juga. Berarti menggunakan C sama D doang, kita udah bisa mengcover semua edge-nya. Gitu ya. Sebenarnya bisa aja pakai A, tapi nggak optimal. Gitu. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari problem dan solusi untuk vertex cover. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya beratus ribu vertex, mencari secara brute force itu membutuhkan waktu yang lama, gitu. Sehingga kita membutuhkan approximation algorithm. Nah, approximation yang kita pelajari di sini itu pakai greedy, ya. Nah, caranya gimana? Caranya pertama kita lisin dulu semua edge yang ada di grafnya. Ya, berarti kita mulai dari AC, kan. Habis itu kita punya AD. Udah kan? A nggak ada lagi. Habis itu B, C. B udah nggak ada lagi. Terus dari C, berarti CD. Ya. Terus DE dan DF. Ini ya. Nah, ini adalah H. Nah, habis itu kita bakal punya cover yang bakal kita isi. Gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari yang paling atas dulu nih. Tuh. Pertama kita bakal ngambil AC ini. Gitu. Kalau kita ambil H AC, berarti kita coret di sini, kita tambahin A sama C di sini. Gitu ya. A sama C nih. Nah, kalau kita udah tambahin A sama C di sini, berarti kita bakal hapus semua H yang ada A atau ada C-nya. Nah, berarti ini bakal dihapus. Ini juga bakal dihapus karena ada C-nya. Ini juga bakal dihapus karena ada C-nya. Nah, udah nih. Di bawahnya lagi udah nggak ada C. Gitu. Nah, habis itu kita bakal mengambil edge yang selanjutnya. Nah, berarti kita bakal ambil edge yang ini nih, yang DE. Ya. Nah, berarti kita masukin dua-duanya. Berarti ada D sama ada E. Setelah kita masukin, berarti kita hapus semua edge yang punya D atau E. Nah, berarti ini dihapus, ini juga dihapus, karena dia punya D. Nah, habis itu udah nggak ada lagi, kosong. Nah, kalau dia udah kosong, berarti udah selesai algoritmanya. Jadinya ini adalah approximation solution yang didapatkan dari algoritma greedy. Dan hasilnya itu ada 4. Gitu ya. Nah, ini cukup meningkat dibanding cover yang optimalnya, di mana 2.
Gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau tanyakan dulu? Ah. Nah, gini aja ya. Jadi kita ini beratnya adalah edge list. Jadi anggap aja ini edge list, gitu ya. Nah, edge listnya ini anggap aja diurutkan dari yang kecil ke yang besar secara alfabet, gitu. Makanya dia AC duluan daripada AD, terus DE duluan daripada DF, terus dia juga A duluan daripada B, gitu. Nah, jadi si greedy ini bakal nyoret dari yang paling atas, yang paling awal. Nah, yang paling awal kebetulan AC nih. Jadi ya udah AC duluan. Gitu. Karena AD-nya itu sudah dicoret. Karena misalnya ya, kan kita punya AC. Kita taruh dong A sama C di sini. Ya kan? Nah, berarti semua edge yang punya A atau C itu dihapus. Nah, AD dia punya A. Makanya kita hapus. Bawahnya punya C, kita hapus. Bawahnya lagi punya C, kita hapus lagi. Oke. Lagi. Ya. Kenapa? Buat yang apa? Optimal solution. B sama D. Nah, coba saya tanya yang di sini ya. Ini kan saya bilang optimal solution itu CD. Kalau misalnya saya bilang optimal solutionnya, optimal solutionnya BD ya, B, D, bisa nggak menurut yang lain? Nggak bisa, nggak bisa ya. Harusnya jawabannya nggak bisa. Karena kalau kalian ngambil B sama D, kita nggak bisa mengcover edge yang ini. Gitu. Ya. Ada lagi? Ya. 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 Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena dia approximation. Dan approximation algoritma yang kalian pelajarin, itu kan dua ya. Rasionya dua gitu kan. Dua approximation. Dan ini masih dalam rasio. Ya berarti dia dua kali lipat dari solusi yang ada. Gitu. Solusi yang ada kan dua. Terus ternyata ini empat. Oh, masih sesuai nih, sesuai rasio. Jadi masih oke. Gitu. Ada lagi? Ya. CD sama. Oh, ini adalah optimal. Ini optimal. Yang sebenarnya ini yang paling minimum gitu. Sementara yang ACDE ini adalah jawaban yang didapatkan setelah setelah kalian pakai algoritma greedy. Greedy yang approximation. Gitu. Kalau ini pakai brute force anggapannya. Tuh. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Nah, itu silakan kalian coba cari ya. Tapi sebagai informasi, yang optimal itu mau pakai apapun pasti nggak mungkin kalian dapatkan secara polinomial gitu. Karena vertex cover ini adalah NP complete sebenarnya, NP complete problem. Ya, ada lagi? Nggak cuma vertex cover ya, tiga-tiganya itu NP complete sebenarnya. Vertex cover, TSP, subset sum itu NP complete semua. Makanya kalian pelajarin approximation-nya. Ada lagi?
Oke, ada ya. Lanjut ya. Oke, nah buat dua sisanya silakan kalian review dari slide. Menurut saya cukup karena ada simulasinya tuh satu persatu. Nah, kalau yang SCC itu nggak ada simulasinya ya. Jadi kita bahas sekarang. Dua SCC. Ah, Oke. Oke. Nah, ini misalnya kita punya graf kayak beginian. Ya. Nah, di SCC ini kita udah belajar algoritma yang namanya Tarjan ya. Tarjan. Tarjan algo. Kenapa kok saya senyum? Oke. Sebenarnya ada banyak lagi caranya selain Tarjan, tapi yang kita pelajari kebetulan Tarjan aja. Gitu. Nah, jadi dalam Tarjan ini kita bakal menggunakan sesuatu yang bernama DFS ya, Deep First Search, Deep ya, Deep First Search. Ya. Nah, jadi inti dari Deep First Search ini adalah dia bakal mencari sampai yang paling dalam, gitu. Oke. Nah, sebenarnya saya nggak tahu ya, mungkin ini kurang. Saya nggak tahu ya, mungkin dosen-dosen kalian punya banyak aliran dalam mengajarkan DFS, gitu. Mungkin, nah misalnya nih, saya coba tanya ya, kalau kalian diajarnya gimana gitu. Misalnya, kalau kita mau cari starting from A, gitu. Misalnya kita mau mulai dari vertex A nih, ya ini kan. Kalian belajarnya ke C dulu apa ke H dulu? Ke C. Ada yang ke H dulu? Bebas. Ada yang bebas? Ya, kamu belajarnya ke H dulu. Oh iya, sama siapa? Jangan-jangan. Sebenarnya nggak apa-apa. Siapa yang ngajarin? Eh, gimana sih? Oke. Nah, sebenarnya saya tidak menyalahkan ya. Karena kalau menurut teori textbook, benar-benar pakai textbook nih ya, itu harusnya ke H dulu. Gitu. Kalau pakai textbook beneran ya. Tapi untuk mempersimpel, kita belajarnya ke C dulu aja. Soalnya lebih gampang dihitung gitu. Kalau kalian alfabet A B C D E, oh C dulu. Daripada H, H dulu gitu. Kan bingung. Jadi kita belajarnya eh, dari A, dia bakal menuju ke yang lebih kecil dulu. Gitu ya. Kalau misalnya di sini ada B, ya berarti dia ke B dulu. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita bakal belajar eh, menentukan strongly connected component. Gitu ya. Berarti connected component ini berarti komponen yang bisa dijadiin satu satu komponen gitu ya. Misalnya nih BEH, BH kalau dia merupakan strongly connected component,
kita bisa ganti dia menjadi satu node doang, gitu ya. Dan grafnya itu masih jalan, gitu. Nah, jadi dari si Tarjan ini dia punya dua terms ya. Jadi ada index dan ada lowling, ya. Nah, indeks ini didapatkan dari increment ya, increment. Sementara lowling ini akan mengikuti indeks, follow indeks, gitu. Nah, tapi si lowling ini bisa kita update nih, ya. Si lowling ini bisa kita update. Ada dua syarat buat update-nya. Yang pertama itu adalah ketika kita visit node yang masih ada di dalam stack, gitu ya. Jadi kalau kita visit node, tapi node-nya itu ternyata ada di dalam stack nih, berarti kita bakal update lowling berdasarkan uh, indeks. Nah, yang kedua backtrack. Nah, backtrack ini maksudnya dia jalannya mundur, gitu ya. Nah, kalau dia jalannya mundur, berarti dia bakal mengupdate lowling berdasarkan lowling node setelahnya, berdasarkan next lowling, gitu ya. Ada based on-nya di sini. Oke. Nah, setelah ini kita pelajarin contohnya. Jadi kita diminta untuk mulai melakukan depth search dari A, ya. Nah, berarti A-nya ini bakal punya indeks 1 dan lowling 1 juga, ya. Jadi 1,1 di sini. Nah, bisa dari A balik ke C nih. Berarti C-nya ini bakal jadi 2,2. Tuh. Habis itu ke D, D jadi 3,3. Ke F, F jadi 4,4. Terus ke J, J-nya ini 5,5, gitu ya. Nah, J nggak punya jalan lain selain ke C. Nah, di sini saya bilang visit node in stack ya. Berarti si Tarjan ini juga memiliki suatu stack, gitu. Jadi anggap aja stack kita sekarang kita punya A, C, D, F, sama J, ya. Nah, J-nya ini mau visit ke C. Nah, tapi C-nya itu masih ada dalam stack. Berarti kita akan melakukan update terhadap lowling berdasarkan indeks, gitu. Jadi kita bandingin antara lowlingnya si J sama indeks si C, gitu ya. Jadi kita lihat mana nih yang lebih kecil. Nah, ternyata yang lebih kecil indeksnya si C. Berarti ini kita update jadi 2. 2 ya. Nah, J kan nggak punya jalan lain ya. Kalau dia nggak punya jalan lain, berarti dia mundur atau backtrack, ya. Nah, ketika dia mundur, dia juga bakal mengupdate lowlingnya berdasarkan next lowling. Jadi pas dia mundur ke F, F-nya ini bakal bandingin 4 sama 2, gitu. Yang lebih kecil 2, berarti kita update 4 jadi 2. 4-nya berubah jadi 2, gitu ya. Terus dia backtrack lagi. Ini juga bakal jadi 2. Dia backtrack lagi. Nah, ternyata sama, 2 juga, gitu. Nah, selain itu, ketika indeks sama dengan lowling, maka kita bakal pop stack, gitu ya, hingga node C.
Jadi kita pop nih J, F, D, C. Nah, yang berarti kita udah menemukan SCC pertama. Itu isinya C, D, F sama J. Gitu ya. Jadi ini adalah suatu connected komponen. Tapi belum belum selesai nih. Karena kita backtrack lagi ke A. Nah, dari A masih punya jalan lain, yaitu ke H. Ya. Berarti kita update nih indeks sama lowlingnya. Ini jadi 6,6. Habis itu dari H bisa ke F. Ya. H bisa ke F. Tapi F ini tidak ada di stack. Tidak ada di stack dan sudah divisit juga. Nah, ketika begitu berarti kita tidak perlu melanjutkan depth first search-nya. Jadi cukup sampai F, oh ini udah divisit, nggak ada juga di stack. Ya udah, nggak usah diterusin. Berarti kita bakal ke G. Ya. Di G ini kita bakal jadi 7,7. Terus dari G cuma bisa ke I ya. I-nya ini 8,8 gitu. 8,8. Terus dari I cuma bisa ke H. Dan H-nya ini kita belum masukin stack ya. Jadi stack ini bakal ada H, G, sama I. Nah, H-nya ini udah divisit, tapi dia ada dalam stack-nya. Gitu. Nah, kalau dia ada dalam stack-nya, berarti kita update lowling berdasarkan indeks. Jadi kita update ini berdasarkan indeks yang ini gitu ya. Jadi 8 ini bakal diupdate jadi 6 gitu. Nah, habis itu ikan nggak punya jalan lain nih. Nggak bisa jalan kemana-mana lagi. Berarti dia bakal mundur. Nah, ketika dia mundur, dia bakal mengupdate lowling berdasarkan next lowling. Jadi pas dia ada di G, dia bakal bandingin lowlingnya sama lowling ke next. Yang lebih kecil yang mana? Gitu. Jadi 7 bakal berubah jadi 6. Ini. Habis itu dia bakal backtrack lagi ke H. Nah, di H indeks sama dengan lowling nih. Berarti ini saatnya kita pop stack. Jadi bakal kita pop I, G sama H. Jadi SSC yang kedua, ini pertama. Yang kedua kita punya HGI. Gitu. Nah, udah nih. Dari sini berarti dia backtrack lagi ke A. Nah, tapi dari A, dia udah nggak bisa kemana-mana lagi. Udah nggak ada jalan. Yang berarti A-nya ini adalah SCC sendirian. Ya. Berarti yang ketiga itu adalah A. Gitu ya. Oke. Nah, habis itu terus gimana nih yang B sama E? Lanjut lagi. Lanjut DFS lagi. Berarti kita mulainya dari B ya, anggapannya. Kita mulai nih dari B. Berarti sekarang B itu ada di indeks ke 9. Udah nyata. 9,9. Gitu ya. Nah, B berarti dari B ke A dulu nih. Tapi A udah divisit. Terus, nah ini kita lupa coret ya, kita coret. Kita udah nggak ada juga di stack. Berarti nggak usah diterusin lagi DWS-nya. Berarti K nggak usah. Terus B bisa ke G. Tapi G udah divisit. Terus nggak ada juga di stack. Berarti nggak usah diterusin juga. Nah, terus habis itu bisa kemana lagi nih? Nggak bisa. Nggak bisa kemana-mana lagi. Yang berarti ya udah cek aja indeks sama dengan lowling. Ya udah, dia SSC sendirian juga. Nah, habis itu masih ada E nih yang belum divisit. Ya udah kita visit 10,10. Nah, E bisa ke A, tapi ya udah visit. Berarti nggak usah. Terus E juga bisa ke I.
Tapi udah divisit, nggak usah juga. Nah berarti baru juga sendiri, gitu ya. Ada yang mau tanyain? Ya, tergantung sih kamu aliran apa. Saya masih bingung, Kak. Apa? Sebenarnya Maksudnya, kalau kalau pakai yang ini gitu ya, mendingan ke B dulu aja, urutan. Kenapa tadi? Yang dari Zoom masih nggak paham, Kak. Makin bingung. masih bingung yang mananya tuh? Kalau dari video yang saya pelajarin kan itu udah langsung ada nomor-nomornya tuh tinggal di update tiap kali. Oh, ditambah atau enggak di minus. Waktu mencari 1,1, 2,2 terus itu tuh sampai lanjutannya itu saya masih bingung. Oh bingung di bagian indeksnya atau di lowlingnya? Cara dapetin 1,1, 2,2, 3, 3 Oke. itunya. Oke, ketika saya bilang 1,1, angka pertama ini adalah indeks, ya. Sementara angka yang kedua ini adalah lowlingnya, gitu ya. Nah, setiap kita menuju node yang baru, misalnya A ke C, A 1,1, terus C, kok C bisa 2,2 gitu. Nah, karena pertama-tama lowling ini nilainya berdasarkan dari indeks, gitu ya. Nah, terus nilai indeks dapat dari mana? Indeks adalah nilai yang didapatkan dari increment, mulainya dari satu, bisa juga dari nol, gitu. Nah, jadi makanya ini satu satu, ini dua dua, tiga tiga, empat empat, lima lima, sampai dia ketemu node yang ada di dalam stack. Jadi si lowly-nya ini bisa terupdate dengan dua syarat. Ada dua case nih. Yang pertama dia ketemu node yang ada di dalam stack, atau yang kedua ketika dia mundur, gitu. Kalau dia ketemu node yang ada di dalam stack, maka dia bakal bandingin low linknya sendiri sama indeks dari node yang mau divisit, gitu. Nah, kalau dikasih ini berarti antara 2 sama 5, kecilan mana? 2 kan. Berarti low linknya si J bakal diupdate jadi 2, gitu. Nah, itu yang case pertama nih. Nah, kalau yang case keduanya berarti setelah itu ketika J mau melakukan deeper search, dia nggak ada tempat lagi, gitu. Dia nggak ada tujuan lagi, jadi dia harus mundur. Nah, mundur ini bisa kita sebut sebagai backtrack. Nah, ketika dia mundur ke F, si F ini bakal bandingin antara low link dia sendiri sama low link ke next, gitu. Jadi antara 4 sama 2, kecilan mana nih? Kecilan 2, berarti dia bakal diupdate jadi 2, gitu. Eh, William. Oke. Nah, ini saya ngajarin sesuai dengan pseudocode yang ada di slide ya. Kalau kalian lihatnya di YouTube orang India mungkin beda, gitu. Kayak ada yang mau tanya lagi? Sebenarnya penentuan node yang mana duluan itu random, gitu ya. Tapi ya kenapa? Ya apa? Ya apa? Pakai apa? Kalau pakai kosaran. Hah? Oh, tergantung soalnya nanti. Dimintanya pakai apa? Kalau nggak diminta pakai apapun, ya terserah kalian. Tapi kalau diminta harus pakai Corsa Raju, ya pakai Corsa Raju. Atau diminta pakai Tarjan, ya pakai Tarjan. Oke. Apa?
Cukup dua itu aja sih. Berapa sekarang? Oke. Kalau nggak ada berarti kita next. Berarti next. Oke. Kan next kita ada NP komplit ya. Oke. Nah, NP komplit ini secara spesifik yang bakal jadi topik adalah polynomial verification algorithm ya. Ada yang ingat ini apa? Ada nih. Ini tuh setara algoprop. Ini soalnya setara algoprop ya. Makanya ini saya bilang lebih gampang daripada DP. Oke, nah biar kalian ngerti apa itu polynomial verification algorithm, kalian harus sebenarnya kalian nggak harus mengerti. Tapi kalian bisa mulai dari kita bahas NP komplitnya dulu gitu. Nah, jadi NP komplit ini adalah suatu decision problem ya, yang memenuhi dua syarat gitu. Jadi syarat pertama adalah dia harus ada di dalam kelas NP, dan syarat kedua dia harus ada dalam kelas NP hard. Oke. Apa itu decision problem? Apa itu decision problem? Yes or no, betul. Betul, betul. Ini adalah yes or no ya. Yes or no problem sebenarnya. Ya. Jadi jenis problem lain mungkin ada optimization problem. Contohnya misalnya shortest path. Itu kan kita diminta untuk meminimalisir. Itu namanya optimization. Tapi kalau di decision problem, outputnya itu cuma dua, yes atau no. Ya. Nah, problem yang ada di dalam kelas NP complete itu pasti dalam kelas NP dan juga dalam kelas NP hard. Gitu. Nah, pertama kita bahas NP hard dulu. Jadi kalau NP hard ini adalah kelas yang isinya, oke, NP hard ini suatu problem dikatakan sebagai NP hard jika hard problem lain di dalam kelas NP hard. Ya. Jadi satu problem dikatakan sebagai NP hard jika dia sesulit problem lain yang ada di dalam kelas NP hard. Gitu. Nah, cara tahunya kita bisa pakai yang namanya reduction. Nah, terus yang kedua NP. NP ini singkatan dari non-deterministic polynomial. Ya. Yang artinya ini ya artinya. Jadi ada ya, ada suatu verification algorithm yang berjalan dalam polynomial.
Nah, sekarang apa itu verification algorithm? Ini ya. Jadi verification algorithm ini adalah algoritma seperti namanya untuk memverifikasi, gitu ya. Jadi selama kita memiliki, ini bahas NP lagi ya. Selama kita memiliki instance dan sertifikat. Oke. Jadi instance juga disebut sebagai input. Ini sebenarnya input ya. Dan sertifikat ini adalah solusinya. Jadi intinya kita bisa memverifikasi bahwa solution ini benar, gitu, dalam waktu polinomial. Nah, itu disebut sebagai verification algorithm, ya. Jadi kita bakal bahas dua contoh di sini. Contoh pertama, shortest path problem. Shortest path. Ya. Ini ada di buku tapi saya tambah-tambahin dikit ya. Bukan ada di buku, ada di slide. Ya. Jadi kalau problem shortest path, berarti kita punya instance-nya itu ada graph G, habis itu ada source vertex, S, terus ada target vertex, T. Nah, ini perlu kita tambahin satu lagi, yaitu adalah cost-nya, cost C. Ya. Nah, habis itu solutionnya atau sertifikatnya, ini adalah urutan vertex-nya, urutan vertex-nya, gitu. Nah, jadi algoritma yang perlu kalian eh, bikin dalam suatu search problem itu cukup memverifikasi apakah urutan vertex yang ada di solusi ini itu benar-benar shortest path atau bukan berdasarkan instance yang ada, gitu. Dan harus dibikin dalam waktu polinomial, gitu ya. Oke. Nah, jadi dalam membuat algoritma ini, mari kita, ini kan perlu graf ya. Nah, graf itu ada banyak jenis nih representasinya. Yang saya tahu ada 3 jenis ya. Jadi dalam satu graf itu bisa ada 3. Yang pertama adalah edge list. Yang kedua adjacency matrix, adjacency list ya. Yang ketiga ada adjacency matrix. Ini ya. Ini 3 cara untuk merepresentasikan suatu graf. Nah, kita bakal pakai yang ketiga dulu nih. Nah, let's kita punya graf yang bentuknya kayak gini. Ini 0, ini 1, 2, 3. Kayak gini ya. Nah, terus setiap S-nya punya cost ya, punya weight. Ini 2, 1, 5, 3. Ya. Nah, ini kalau di dalam adjacency matrix, berarti kita bakal punya 4 vertex gitu ya.
Mana ini 0, 1, 2, 3 dan 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, terus masukin nilainya berarti kalau 0 ke 1 berarti ini I, ini J ya. 0 ke 1 itu 5. Diagonal udah pasti fix 0. Ya. Habis itu 0 ke 3, 0 ke 3 itu 1. 0 kedua itu 2. Berarti 0 kedua itu 2. Habis itu 1 ke 3 ya. 1 ke 3 itu 3 ya. Nah, gini. Nah, berhubung grafnya ini undirected, berarti ini harus di mirror. Berarti kita punya 5, 21 sama 3 di sini. Sisanya 0. Nah, gini ya. Nah, ini adalah adjacency matrix dari si graf itu. Si graf ini. Nah, dengan input seperti ini, kita bakal bikin, bukan kita ya kayaknya. Ini waktunya jam berapa nih? Ya, 40 menit lagi. Nah, kita bakal cepat ya. Jadi kita bakal bikin verification algoritma untuk membuktikan bahwa jawaban jawaban yang ya, jawaban itu berarti berbentuk sequence. Itu adalah shortest path-nya. Gitu. Misalnya nih, ini shortest path-nya, let's say di sini jangan 1 ya. Let's say di sini 8 ya. Jangan 8, 9 gitu ya. Berarti shortest path-nya berarti 0, 1, 3 gitu. Dan cost-nya itu 9. Gitu. Nah, jadi diberikan jawabannya semua, kita bisa ngecek nih bahwa si ini itu emang beneran shortest path. Nah, gimana tuh caranya? Oke, jadi anggap aja kita bikin fungsi yang namanya verification shortest path. Nah, isinya kita bakal masukin grafnya, graf G, source vertex-nya S, targetnya T, sama cost-nya C, gitu ya, beserta dengan solution. Solusinya itu kayak gini ya, ini solution. Nah, yang pertama kita perlu mengecek apakah benar dari solution ini starting dan target vertex-nya itu sesuai, gitu ya. Karena S sama T-nya ini udah diketahui, gitu. Jadi kita tinggal bilang aja jika solution ke 0, ini apa ya, kita mulai indeks dari 0, gitu ya. Solution ke 0 tidak sama dengan S, atau solution ke min 1 atau yang terakhir itu tidak sama dengan T, maka kita bisa langsung return false, gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya bisa banyak cara ya, tapi ini saya cara yang paling dasar. Nah, habis kita cek S source sama targetnya, kita bakal cek apakah vertex-nya itu 013 itu beneran ada. Beneran ada atau enggak nih? Gimana kalau saya bilang 015 gitu? Kan nggak ada 5-nya di sini. Jadi kita harus cek. Jadi tinggal pakai for vertex in solution. Jika V-nya ini adalah kurang dari 0 atau
V-nya ini lebih dari sama dengan len dari G, maka kita bisa return false. Gini ya. Nah, return len dari G ini berarti dia bakal mengoutput 4 ya. Ini 4 gitu anggapannya. Ya. Ini terserah kalian mau kayak gimana bentuknya. Kalian bisa bilang panjang dari G, atau kalian bisa anggap panjang dari G terus diakarin. Ini terserah kalian ya. Tapi intinya ini 4 ya. Ini berarti setara dengan jumlah vertex yang ada. Jadi nilainya harus antara 0 sampai 3. Kalau 4 dia langsung return false. Ya. Nah, habis itu kita bakal ngecek edges-nya ada atau enggak nih. Misalnya saya bilang 013. Ternyata 0 ke 1 itu nggak ada gitu. Berarti salah pad-nya. Gitu kan. Terus cost-nya gimana nih? Saya bilang 013, tapi pas dicariin ternyata cost-nya lebih dari 9. Gitu. Salah juga, bukan contoh pad. Gitu kan. Jadi kita for lagi di sini. For i sama dengan 0 sampai len dari sol minus 2 ya. Nah, ini kenapa saya minusin 2? Karena saya mau ngecek edge-nya. Gitu. Dan edge yang ada di sini, contohnya, ini cuma ada 2 edge. Gitu ya. Kalau vertex yang ada 5, berarti edge-nya ada 4. Gitu kan? Kalau vertex yang ada 10, berarti edge-nya ada 9. Tinggal dikurang 1. Nah, ini berarti solusinya itu kan ada 3 ya. Tapi saya kurang 2 karena dia dari 0. Gitu ya. Jadi dia dari 0 sampai 1. Ya berarti ada 2 edge. Gitu. Makanya di sini di minusan 2. Oke. Nah, habis itu kita bakal punya variabel yang bernama current. Dan juga kita punya variabel bernama next. Nah, current-nya ini adalah solution ke I. Dan next-nya itu adalah solution ke I plus 1 ya. Kayak gini. Ya. Nah, berhubung kita punya adjacency matrix, ya berarti kita tinggal cek aja nih. Berarti kan if jika G ke I, ya bukan ke I ya, tapi G kur ke next. G kur ke next itu eh, sama dengan 0, maka kita return false. Ini ya. Ini anggapannya nih, sekarang current kita itu 0. Terus naik kita 1 gitu kan. Berarti G1 ke 2, G0 ke 1. G0 ke 1 itu 5. Gitu kan. Nah, berarti dia bukan 0 kan? Berarti kita nggak return false. Tapi kalau sekalinya dia dapat 0, itu artinya tidak ada paired antara kedua node tersebut. Nah, jadi kita langsung return false. Nah, habis itu kita cek cost-nya. Cost-nya itu berarti kita harus inisialisasi cost dulu di luar for ini ya. Jadi apa aja kita di sini punya cost sama dengan 0 di sini. Habis itu di sini kita tinggal tambahin aja
cos plus tambah G kurang X. Ini ya, tinggal ditambahin aja cosnya. Gitu. Nanti kan ketahuan nih di akhir-akhir total cosnya berapa. Nah, jadi kita tinggal jika cos tidak sama dengan C. Ini C udah ditentuin dari awal ya. Ini ya C-nya, cosnya. Kalau nggak sama, berarti ya return false. Return false. Gitu. Nah, kalau dia berhasil meng, eh, melalui ini semua, berarti di paling bawah kita return true. Return true gitu ya. Selesai. Ya. Nah, habis itu kalian perlu ngecek running time-nya. Gitu ya. Kalau ini running time-nya berarti sesuai dengan solusinya. Kalau ini sesuai sama solusinya juga. Ya berarti ini adalah solve. Gitu ya. Ada yang mau tanyain? Ya. Nah, mendingan daripada itu saya bahas contoh selanjutnya. Oke. Ini udah ya, saya hapus. Oke. Sebenarnya untuk shortest path kalian ya. Yang mana? Shortest path-nya bukan 8 ya? Oh iya. Oh iya benar 9 ya. 8, 8. 8 ya? Ya, 8. Ada yang nanya ini kenapa 9? Sebenarnya 8 ya ini harusnya. Oke. Dapat kayaknya itu ditentuin dari usernya. Input itu adalah input. Ya. Nah, kalau apa? Kos. Kos yang mana? Kan 013 emang 8. 5 tambah 3 kan? Solusinya itu emang udah ada aja jawabannya. Jawabannya itu udah disediain gitu. Apa-apa gimana? Belum mana? Udah jelas belum? Oh enggak, ini kan bikin verifikasi algoritma. Jadi intinya inputnya udah ada, jawabannya udah ada, kamu tinggal cek jawabannya benar gak? Di sini kita tidak mencari jawaban, tapi kita ngecek jawaban. Ya. Itu kan tadi katanya klaim B-nya boleh pakai akar gitu Pak. Ya nggak? Ya. Itu tuh maksudnya akarnya itu apa yang diakarin? Enggak, maksudnya kalau misalnya kalian nganggep kalian dari G-nya itu 16 gitu misalnya. Oh, Ya kali ya. Tergantung kalian maunya yang mana kan. itu artinya kalau keluar dari For V install. Oh ya, kalau misalnya bukan. Buat yang ini. Nah, kalau ini misalnya nih, saya punya solution 5, 9, 10. Nah, itu. Kalau keluar dari matriks benar. Jadi kalau solusinya kayak gini udah pasti fix salah. Karena nggak ada konteksnya. Iya. Ya.
Oke, next ya. Oke, nextnya ini kan short spread ya. Tapi sebenarnya short spread itu tidak membutuhkan verifikasi algoritma karena dia itu dalam polinomial. Jadi simpelnya kita bisa cari aja dalam waktu polinomial. Kita sebenarnya nggak perlu verifikasi algoritmanya. Nah, gimana gimana kalau problem yang susah dicari karena dia tidak dalam polinomial? Contohnya Hamiltonian cycle. Hamiltonian cycle ya. Nah, ini yang kalian pelajarin juga ada di slide harusnya ya, contohnya. Oke. Nah, Hamiltonian cycle itu adalah misalnya saya punya graf kayak gini. Oke. Nah, ini grafnya punya Hamiltonian cycle atau enggak? Oke. Apa? Tidak. 3 punya Hamiltonian cycle atau enggak? Yes or no? Benar, ada. Oke. Ya, jawabannya ada ya, benar. Jadi ada nih Hamiltonian cycle-nya. Jadi Hamiltonian cycle itu adalah suatu cycle, oke, cycle yang visit semua node masing-masing sekali ya. Ya. Jadi dia adalah cycle yang visit semua node yang ada dalam graf masing-masing sekali. Gitu. Contohnya kita bisa punya A, B, C, D, E, A. Gitu. Nah, ini cycle. Atau bisa juga D, E, A, D, D. Nah, ini juga cycle. Ya. Nah, ini berarti adalah graf yang memiliki Hamiltonian cycle. Gitu. Nah, terus di sini apa aja input dan solusinya? Nah, berarti ini adalah solusinya ya. Terus inputnya, ya, buat inputnya, let's say sekarang kita pakai edge list. Ya, kalau di situ adjacency matrix, sekarang kita pakai edge list. Nah, kalau di sini berarti kita bakal punya E ya. E-nya itu ada B, terus ada AC, habis itu ada AE. Habis itu kita juga punya BC, DE. Terus CD dan DE ya. Gitu. Nah, ini adalah edge list atau list dari edge yang ada. Nah, kita bakal pakai ini ya. Nah, kalau kita punya edge list, let's say kita juga punya list dari vertex-nya. List dari vertex-nya ya ABCDE ya. ABCDE. Gitu. Nah, berarti untuk ini waktunya cukup ya. Waduh, 20 menit. Nah, berarti buat memverifikasi, ini solusi kayak gini bener kan nih? Dia Hamiltonian cycle atau enggak gitu?
Ya udah, kita bikin aja nih. Misalnya saya punya verify Hamiltonian cycle. Inputnya ada vertexnya, edge listnya, sama solution. Ini kan. Nah, yang pertama kita cek adalah properti dari cycle-nya. Apa properti dari cycle? Apa itu properti dari suatu cycle? Gitu. Nah, ya benar. Jadi dia bakal balik lagi ke awal. Ya berarti yang pertama sampai yang terakhir itu sama, ya kan? Gitu. Jadi langsung aja kita bisa pakai if sol yang ke 0 sama dengan sol yang terakhir. Ya bukan sama dengan ya. Kita mau ini return false. Kita pakai tidak sama dengan. Kalau nggak sama berarti langsung return false. Oke. Nah, kita udah ngecek property cycle-nya. Selanjutnya kita bakal cek apakah dia benar visit masing-masing sekali dan apakah benar dia visit semua node. Gitu ya. Jadi kita bakal bikin variabel yang bernama visited sama dengan kosong. Gitu. Terus kita tinggal for i sama dengan 0 to when dari sol minus 2 ya. Nah ini kenapa minus 2? Penjelasannya sama kayak yang tadi. Nah begitu sama kayak tadi lagi, kita punya current sama punya next. Berarti currentnya ini adalah solution yang ke i ya. Solution ke i. Jadi kita mau ngecek solutionnya nih. Ini ada solution ke i plus 1. Habis itu kita mau ngecek, misalnya nih, A ke B, terus B ke C ke D, D ke E. Itu ada atau enggak gitu. Sekaligus divisi sekali atau enggak. Jadi kita bakal cek if current ke next itu tidak ada di dalam E. Maka kita return false. Menurut kalian di sini ada yang kurang nggak? Gimana kalau di solusinya ini kan saya punya E ke A. Di edge list-nya ada nggak E ke A? Nggak ada nih. Adanya A ke E. Gitu. Nah, berarti ini masih ada yang kurang nih. Karena selain next, kita mau dia bisa dibalik juga. Jadi kita tambahin syarat tambahan. Ya, kita tinggal tambahin N aja. N next kur not in E. Gitu ya. Jadi kalau udah dibolak-balik terus masih nggak ada, ya udah langsung return false. Nah, yang terakhir kita mau visit. Nah, kita mau cek dia visitnya sekali doang atau enggak. Gitu. Nah, berarti setelah dia dicek ini, kita langsung masukin node-nya ke visited. Oke. Jika kur not in visited,
Maka langsung aja kita add kur to visited, gitu ya. Else kita langsung return false. Gitu. Jadi ngecek dulu nih, currentnya ada nggak di visited? Kalau nggak ada ya udah tambahin. Tapi kalau ternyata ada, kita langsung return false. Gitu ya. Karena itu berarti dia di visit lebih dari sekali. Gitu ya. Nah, kalau ininya sudah berhasil melewati pengecekan ini, ya udah berarti kita return true. Return true. Gitu ya. Oke, dari sini mau tanyain? Oke, jadi ini sebenarnya dalam pseudocode ya, kalian nggak diminta ngoding, jadi lebih fleksibel. Contohnya saya bisa bilang add current to visited gitu, nggak harus sesuai dengan fungsi dalam C. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Kenapa soalnya? Karena sama seperti ini kita mau ngecek age-nya. Oke, oke, benar-benar ya, benar ya. Betul, betul. Jadi misalnya nih, kita punya soal lemnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya. Nah, kita mau ngecek age-nya. Nah, kalau kita minus 2, berarti dia bakal jalan sampai 4 ya. Nah, tapi kalau sampai 4 dan dia mulai dari I, berarti dia bakal ada 5 kali ya adanya ya. Nah 5 kali ini apa aja? 5 kali ini berarti kita coba hitung ya sama-sama. A ke B, ini 1. B ke C, 2. C ke D, 3. D ke E, 4. E ke A, 5. Bener dong. Berarti bener yang 5 kali. Jadi ya benar minus 2. Ya. Ada lagi? Ini udah ya, saya hapus ya. 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 Yang mana? Yang paling atas yang return false itu berarti dari mana? Yang minus 1 itu yang paling belakang. Ada lagi? Ya. Ya. Oh, bukan. Kalau ini kita baru ini kan topiknya polynomial verification algorithm ya. Berarti yang kita pelajari sekarang adalah verification algorithm. Berarti algoritma untuk ngecek solusinya ini benar atau enggak. Gitu. Nah, kalau kalian sudah berhasil buat ini dalam waktu polinomial, itu mengartikan bahwa kalian sudah berhasil membuktikan bahwa problem ini adalah dalam kelas NP. Gitu. Oke. Terus gimana kalau NP komplit? Kalau NP komplit, dia harus NP hard juga. Gitu. NP hard itu intinya kalau problemnya sesulit problem lain di NP hard, berarti dia NP hard.
Itu aja yang perlu kalian ingat. Ya. Apa ini berarti? Kompleks ini apa nih? Berarti ini kompleks ininya berapa nih? Oh, N-nya ini apa? Oke. Nah, kalau dalam Hamiltonian cycle kan solution. Ini kurang lebih jumlahnya mirip sama V-nya, ya kan? Cuma beda satu doang kan? Berarti dari dibanding kita bilang kosol, ini yang kita bilang ini adalah OV. Ponomial. Kalau masuk P, itu berarti kalian berhasil mencari solusinya dalam polinomial. Kalau ini kan kita cuma ngecek solusinya benar atau enggak. Oke. Ada lagi? Nah, betul. Jadi short spät itu sebenarnya NP juga. Karena semua yang di dalam polinomial itu NP. Tapi semua yang di dalam NP belum tentu P. Ya. OV-nya kenapa? Karena length dari sol sama length dari P itu cuma beda satu doang kan. Karena kan kita harus visit semua vertex. Jadi ya OV sebenarnya. Terbalik. Terbalik. Iya. Ya. Jadi misalnya nih, ini kan Hamiltonian cycle. Kita udah belajar verification algorithm kan. Nah, ini adalah pembuktian dari kelas NP. Jadi kita berhasil ngecek dalam waktu polinomial. Iya, iya. Tapi yang PNP dan NP hard itu adalah problemnya. Iya, iya. Oke. Terus yang termasuk dalam P itu adalah problem yang bisa ditemukan solusinya dalam waktu polinomial. Bukan algoritmanya, tapi problemnya. Ada lagi? Ini waktunya udah habis nih. Udah 10 menit. Oke. Berhubung waktunya sisa 10 menit. Oke. DP gampang ya. DP gampang lah ya. Kalian kerjain sendiri aja nanti. Oke, jadi untuk contoh DP yang bakal kita pelajari, harusnya kalian sudah belajar juga. Kita bakal bahas point change. Oke, sekali lagi ini saya bahas topik, saya nggak bahas jawaban ya. Oke. Jadi jangan cuma belajar dari sini, silakan kalian belajar dari slide plus exercise. Nah, di dalam point change problem, ini kita punya input berupa pecahan koin sama amount. Terus outputnya adalah jumlah koin. Gitu ya. Jumlah koin yang dibutuhkan untuk menukar amount sesuai dengan pecahan yang ada. Gitu. Nah, contohnya misalnya kita punya koin sama dengan 125. Terus amount sama dengan 25 gitu misalnya. Nah, menurut kalian outputnya berapa? 5 ya.
Benar. 5. Gimana kalau 24? 6. Kalau 24 ini jadinya 6. Kalau 23? 6 juga ya? 6 juga ya? Oke, 6. Nah, ini dapatnya dari, ini kalian bisa tahu 5, itu berarti dari 5 tambah 5 gitu kan ya. Tambah 5, gitu kan. Terus itu kalian tahu 6 dari 5 tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 2 gitu kan. Ya kan? Terus kalian bisa tahu 23 dari, ini sama, tapi di belakangnya tambah 1. Gitu. Jadinya 6 juga. Oke. Nah, kalau koinnya masih dalam menggunakan pecahan kayak gini, ini kita bisa gunakan greedy sebenarnya. Amount berapapun pasti bisa optimal, gitu ya. Nah, ini bisa pakai greedy. Tapi gimana kalau koin misalnya kita punya 1, 3, 4. Terus amount-nya 6. Nah, di sini kalau kalian pakai greedy, outputnya 3. Yang terdiri dari 4 plus 1 plus 1. Gitu. Ini kalau kalian pakai greedy nih. Nah, yang berarti greedy itu nggak selalu benar. Gitu ya. Nah, sebenarnya output di sini yang paling optimal itu adalah 2 ya. Yang bisa didapat dari 3 plus 3 harusnya. Bukan 4 tambah 1 tambah 1. Gitu. Jadi greedy mungkin bisa cepat, tapi banyak salahnya. Nggak banyak salahnya juga deh. Tapi ketika kalian membutuhkan algoritma yang benar-benar optimal, kalian nggak bisa pakai greedy gitu. Nah, jawaban, jadi kita bakal pelajarin gimana bikin versi DP-nya. Ini kayaknya kan udah belajar ya DP-nya gimana. Ada yang udah bahas ini, CoinChain versi DP? Oh, udah ya? Ada lagi? Udah, ada. Ada lagi? Oh, udah juga. Mantap. Yaudah, kalian tanya teman kalian aja ya. Oke. Nah, jadi di sini saya nggak bakal ngoding kayak tadi, karena waktunya tinggal dikit. Jadi saya bahas logikanya aja. Nah, dari logikanya silakan kalian translate ke pseudocode sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, suatu problem bisa kita temukan solusi DP-nya jika dia ada optimal substructure sama overlapping ya. Overlapping subproblem. Oke. Nah, coincidence ini dia punya overlapping subproblem. Gitu ya. Karena kalian bisa tahu 25 itu ada 5 plus 5 plus 5 karena kalian kurangin terus kan. Jadi dari sini berarti problemnya 20 kalau dikurang 5. Terus ini problemnya 15. Problemnya 10. Sama problemnya 5. Gitu ya. Jadi sebenarnya optimal solution itu terdiri dari subproblem yang kecil. Gitu. Nah, inilah yang disebut subproblemnya. Gitu ya. Jadi cara dalam DP itu sebenarnya ada 2 jenis. Ada yang top down sama bottom up. Kalau top down itu mulai dari 25 terus dikurang 1 per 1. Tapi kalau bottom up kita mulainya dari 0. Ya. Jadi kita bakal bahas versi bottom up-nya. Nah, kita bakal pakai contoh yang ini aja. Ya. Jadi untuk ini kita bakal memiliki 3 koin dan
amount-nya sama dengan 6. Gitu. Nah, kita bakal bikin tabel dengan dua dimensi ya, koin sama amount-nya. Gitu. Nah, berarti tabelnya bakal terlihat seperti ini. Nol, 1. Nah, ini amount-nya yang di atas. Terus yang di row-nya itu koinnya ya. Ini kita bisa tulis saja di pinggirnya 134. Gitu. Oke. Nah, habis itu kita bakal mulai menghitung dari atas. Ya. Jadi pertama-tama kita bakal inisialisasi untuk kolom yang ke 0. Ini kan berarti amount-nya ya. Amount atau nilai J-nya. Nah, yang di sini itu adalah koin atau nilai I-nya. Ya. Nah, anggapannya ini adalah tabel yang bernama C ya. Jadi untuk amount 0, jadi kalau di sini kita punya amount 0, berarti otomatis kita butuh 0 koin. Jadi kita nggak butuh koin apapun selama amount-nya 0. Gitu kan? Berarti di sini kita nolin semua. Nah, ini adalah base case-nya. Habis itu, gimana kalau koinnya 0? Koinnya 0 ini kita bakal infinity semua. Gitu ya. Oke. Nah, kita bakal mulai dari sini nih. Jadi kita punya dua pilihan. Entah kita menginclude current atau kita mengexclude current. Gitu ya. Nah, kita mulai dari pecahan. Kalau kita punya pecahan koin 1 dan kita butuh menukarnya dengan amount 1, berapa banyak koin yang kita butuhkan? Berapa? Kalau maunya 1, terus koin pecahannya cuma 1 doang, ya 1 ya. 1. Gitu. Nah, gimana kalau 2? 2 ya. Kita tahunya dari mana? Kan kita bisa ngitung. Terus ini hubungannya apa nih sama include sama exclude? Nah, include ini berarti kita bakal menginclude koin yang sekarang. Koin sekarang itu adalah 1. Gitu ya. Nah, kalau kita menginclude koin yang sekarang, itu berarti kita memperhitungkan si 1 ini. Tapi kalau kita mengexclude current, itu berarti kita bakal ngambil atasnya. Ya. Jadi ini adalah C min 1J. Setelah kita bakal lihat di baris yang kedua ya. Kalau di baris pertama masih belum kelihatan nih. Kalau include current ini berarti 1 plus C I J minus koin min 1. Ini ya. Oke. Nah, terus kita ke sini nih, kedua. Di yang kedua, kita memilih untuk menginclude pecahan 1. Kalau kita memilih untuk menginclude si 1 ini, berarti kita pakai rumus ini nih. 1 ditambah CI ke J dikurang koinnya. Nah, CI sekarang kan masih 1 nih. Terus J-nya ini kan ini nih. Berarti J-nya 2
dikurang koin yang sekarang. Koin sekarang itu 1. Berarti 2 kurang 1, ini ya, kita dapat ini. Ditambahin sama 1. Berarti makanya dia 2. Habis itu next-nya, yang ini. Nah, berarti ini sama lagi. Berarti ketiga dikurang 1, 2. Berarti ini nih. Ini tambahin 1, jadi 3. Ya. Seterusnya sampai 4, 5, 6. Nah, terus gimana nih yang kedua nih? Kita ke sini nih sekarang. Kalau kita punya amount 1, dan sekarang pilihan koin kita jadi ada 2, 1 sama 3. Apakah kita mau menginclude 3 atau tidak? Nggak bisa, karena 1 kurang dari 3. Jadi, kalau kita mau menginclude, kita harus pastiin bahwa J itu lebih dari sama dengan koin ya. Koin tinggal 1 ya. Jadi 1 harus lebih dari 3. Kalau dia kurang dari 3, kita ambil aja dari atasnya. Yang ini. Ya. Jadi kita ambil aja dari atasnya nih. Ini 1. 2 kurang dari 3, berarti 2. 3 lebih dari sama dengan 3 nih. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita harus min antara include current sama exclude current. Ini ya. Jadi kita nggak cuma pakai yang include current doang, tapi kita bandingin sama yang exclude current ya. Gitu. Nah, di sini kalau kita include current berarti 3 dikurang 3, 0. Ini kan. 0 ditambah 1, jadi 1 doang. Gitu. Terus next, 4. 4 dikurang 3, 1 kan. 1 isinya 1, tambah 1 lagi, 2. Terus ini 5. 5 dikurang 3, 2. 2 isinya 2 kan. Berarti 3. Ini saya juga bandingnya sama atasnya ya, mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil yang kita ambil. Terus yang terakhir 6. 6 dikurang 3, 3 kan. 3 isinya ada 1. Yang berarti 1 tambah 1, 2. Gitu. Oke. Nah, terus lanjut ke bawah nih. Di bawah berarti kita punya pilihan koin lain, yaitu 4. Tapi koin 4 ini tidak akan bisa dipakai sampai kita mencapai amount 4. Gitu kan? Karena J harus lebih dari koin min 1. Jadi ya udah kita turunin aja yang atas, pakai yang versi exclude current ya. Jadi kita ada 1, 2, 1. Nah, di sini yang beda. Nah, kalau koinnya 4, berarti kita bisa 4 dikurang 4, 0. Dari sini 0 kan. Ya udah 0 tambah 1. Kita butuh 1 koin doang. Gitu. Terus next, 5. Nah, 5 ini kita berarti butuh 5 dikurang 4, 1. 1. 1 tambah 1, 2. Dibandingin sama 3, tetap 2 menang. Nah, terus yang terakhir, 6. Kalau kita mau include current, berarti 6 dikurang 4, 2. 2 isinya ada 2. Tambah 1, 3. Dibandingin sama yang atas. 2 sama 3, menangan 2. Gitu. Nah, terakhir kita bakal ambil value yang ini untuk dijadikan jawaban dari problem coin change. Gitu ya. Nah, ini kalau ditanya running dalam berapa lama nih runningnya, waktunya. Nah, dia berarti running dalam waktu O koin dikali amount ya. Karena ini double nested loop nanti bentuknya. Ya. Di sini ada yang mau tanyain? Ya. Yang mana?
Dua paling bawah. Iya, kenapa itu? Cara dapatnya gimana? Oke. Jadi kalau J lebih besar daripada koin I-1, ini kita harus pakai yang ini. Jadi kita hitung nilai input current sama output current, terus dipilih mana yang lebih kecil. Gitu kan? Nah, ketika kita ada di sini, nilai output current-nya itu 2. Ya kan? C-1 J, berarti nilai sebelumnya. Kalau nilai input current, berarti dia 1 ditambah CIJ minus koinnya. Berarti 6 dikurang sama 4. 6 dikurang 4, dapat 2 kan? Nah, 2 kalau kita lihat di sini, angkanya 2. Gitu. Nah, sesuai rumus ditambah 1, 2 tambah 1, 3. Jadi nilai minimum antara 2 sama 3 itu 2. Gitu. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, berarti sekian. Ya. Semoga kalian lulus. Ya, ada ya, apa? Nggak ada apa? Apaan? Lah, kan saya bilang tadi. Tadi saya bilang, saya nggak membagikan kunci jawaban. Saya cuma nge-review topik. Jadi ini bukan jawaban. Oke. Belum tentu ini yang bakal keluar di UAS. Bisa aja yang lain. Ya, jadi silakan kalian pelajarin yang lain juga. Kak, Oh iya. Ya, boleh bahas subset sum nggak? Subset. contoh NP hard. Gimana tahu NP hard? Itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak akan sampai situ. Tenang aja. Tapi cara tahunya itu melalui deduction. Jadi kamu pilih nih problem yang mirip, tapi lebih susah dari problem yang mau kamu buktikan. Habis itu kamu reduction dari problem yang lebih susah ke problem kamu sendiri. Nah, reduksinya itu gimana? Reduksinya itu kita ganti inputnya. Jadi kita transformasi inputnya. Dari yang lebih susah jadi yang problem kita sekarang. Itu intinya. Pelajaran aja yang ada di slide. Pelajaran aja yang ada di slide. Dari materi sampai exercise-nya. Tapi kalau yang DP itu nggak mungkin keluar satu dimensi ya. Pasti 2 dimensi. Satu dimensi itu kayak road cutting. Road cutting. Road cutting itu kan satu dimensi doang. Nah, kalau ini kan 2 dimensi arraynya. Jadi ya minimal segini. Ada lagi? Yang di bagian ini takutnya nggak kelihatan 3 terus buat kedua itu kan dia 2 karena ngambil minimalnya kan Pak. Iya. 2 yang atas sama 3 yang bawah 3 yang di row 2 itu kan nilainya 3 kan yang itu 3 yang bawah. 3 yang Coba dong. Maju. ngomong aja ini sama banding ini kan makanya ngambil minimal 2. Oh, ini. Nah, kalau mount-nya masih kurang dari pecahan yang ada sekarang, berarti kita nggak bisa menginclude pecahan yang sekarang dong.
Ya nggak? Nah, berarti ya langsung aja pakai exclude current. Exclude current kita tinggal ambil dari atasnya. Ambil atasnya. Oke. Ya. Jadi intinya untuk menukar koin 2, kita nggak bisa pakai koin 3. Kita harus pakai 2 koin 1. Nanti kita returnnya array yang apa gitu kan. Kita returnnya ini. Ya. Jadi nanti di return koin array berarti C koin amount. C dalam kurung koin dalam kurung amount. Itu dia jawabannya. Reduction method jadi ada problem yang lebih susah daripada Ya. problem yang betul. Ya. Terus kita bikin algoritma buat yang problem susah itu. Nggak bisa bikin algoritma. Tapi yang bikin algoritma itu gimana cara mengubah input dari problem yang susah jadi problem yang lebih mudah gitu. Itu inti dari reduction. Kalau reduction bisa berarti NP hard. Dia ngambil satu karena mundur dua belakang. Iya, Jadi kan ngambil satu. misalnya 4, kita cek dulu kurang dari 4. Yang ini nih, yang ini, Yang ini. yang ini. Yang waktu yang ini ngambil nilai ini itu dari sini. Mundur belakang dua Oh kali. enggak, dia ngambil dari sini. Kan ini array yang ketiga. Kurang poin ini, kurang poin. 3, kita cek 0 nanti tambah 1. Ini 0. Nanti tambah 1. Jadi sebenarnya di sini intinya untuk menukar amount 3 lebih worth it mana? 3 koin atau 1 koin 3? 1 koin 3 kan? Nanti kita compare antara 3 poin sama 1 poin. Makanya disebutnya include current sama exclude current. Kalau include current berarti dia menginclude koin yang ada sekarang. Halo Kak, Oh ini enggak ini nih. Enggak update nih. Berapa poin? Kalau misalnya itu berapa? Terus Apa? Pakai single array. Kenapa? soal quiz. Iya benar. Pakai single array nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Ini returnnya array yang paling terakhir. Saya belum baca quiz kamu deh. Coba habisin ya. Kak, Oke, habis antar. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup. Kak, Apa? coba baca chat saya deh Kak. Boleh bahas yang subset sum nggak? Oh, kenapa? Subset sum kenapa? Saya masih belum paham yang itu. Subset sum Ya, yang approximation algorithm. iya. Oh, itu kan kalau dari saya tadi menurut saya udah jelas simulasinya ada di slide. Jadi kalian tinggal ikutin yang ada di slide gitu. Sementara kalau DP verification itu membutuhkan pemikiran yang kreatif dan latihan. Ya. Tapi kalau approximation kalian cukup latihan dari slide. Slide session Bapak ya? Apa? Slide-nya session Bapak. Slide-nya apa? Yang sub Kamu belajar nggak? belajar, cuma nggak ketemu kemarin. Ya. Itu di soalnya itu nanti pas double array. Gak ada yang single. Nggak mungkin single array. Oke, udah ya. Kenapa? Saya cuma bisa bilang ada chance-nya. Karena saya bilang pelajarin semua materi kan.
Jadi silakan dipelajarin aja. Oke, sekian kalau kayak gitu. Ini udah lewat 15 menit. Silakan kalian bisa melanjutkan.